Bismillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hayyakum jami'an bi tahiyatil Islam, bi tahiyatil mubarakah, bi tahiyatil ahli jannah, bi tahiyatil ukhuwah islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amara. Wassalatu wassalamu ala daiman. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabil karim, nabi rahmah, nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأديان إلى الله تعالى حنيفية سمحة. رواه أحمد وحسن الألباني. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur atas kepada Allah yang Maha Syakur, atas izinnya, atas ridhonya kita dikumpulkan lagi di Ahad subuh tanggal 21 Dzulhijjah, ya, atau mungkin juga tanggal 20 Dzulhijjah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa diberi kesempatan untuk mendatangi rumah yang paling dicintai oleh Allah, yaitu masjidnya. Mudah-mudahan rumah ini mengantarkan cinta Allah kepada kita semua. Amin. Mudah-mudahan duduk kita, perenungan kita, muhasabah kita mengantarkan cinta Allah kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam mari kita curahkan kepada Habibana Nabi wa qudwatina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan bagaimana cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cintanya itulah begitu banyak cucuran rahmat yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada Nabi yang penuh pengorbanan cintanya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga senantiasa kita doakan setiap kala solat mereka, bukan hanya mereka berdua yang mulia tersebut, namun juga keluarganya pun mendapatkan kebaikan dari apa yang mereka perbuat. Itulah kelebihan bagi orang-orang yang senantiasa menjadikan qudwah, yang menjadi senantiasa menjadi uswah, artinya menjadi contoh keteladanan dalam kehidupannya di zamannya. Maka insya Allah Allah tidak akan menyanyiakan. Bukan hanya menyanyiakan itu namanya sosok orang tersebut, namun juga adalah tidak menyanyiakan keluarganya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha melakukan hal yang dilakukan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam, begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Al-Arab, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang ditinggikan Allah,
Kenapa? Karena Masjid Al-Arab itu tempat-tempat yang tinggi. Nah, ada di sini tempat-tempat yang rendah, insya Allah kalau di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditinggikan Allah, disebabkan karena kita sering mendatangi rumah Allah, karena kita sering menuntut ilmu Allah, karena kita sering orang-orang yang termasuk menjaga sholat. Dan mudah-mudahan setiap sholat itu sholat berjamaah di masjid, ternyata kata ulama umumnya adalah bisa menghantarkan 27 derajat. Artinya 27 kali sholat sendiri. Betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa hidupnya melakukan sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah hingga akhir hayat kita, sampai kita dan usia lanjut, kita senantiasa berusaha untuk mengikuti apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, hari ini materi kita adalah kayak tentang manusia-manusia yang dicintai oleh Allah. Berangkat dari ayat yang saya bacakan, yang kami bacakan surah Al-Baqarah di ayat 165, bahwa wa minan nasi, di antara manusia atau sebagian umumnya manusia, bahasanya begitu. Jadi ketika Allah menggunakan kalimat wa min, itu ada kemungkinan setengahnya, ada kemungkinan sebagiannya, ada kemungkinan bahasa kita umumnya. Ternyata ada manusia mayyatakhidu, menjadikan min dunillah, selain Allah itu ada yang lain, ada sesuatu yang disembah selain Allah, ada sesuatu yang diharapkan selain Allah, ada yang sangat dicintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menggambarkan ini tentang bagaimana sebenarnya harus kita lakukan tatkala kita sudah menancapkan keimanan pada diri kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena surah ini berada di surah Al-Baqarah. Kita tahu Al-Baqarah itu artinya sapi betina, bukan sapi jantan, tapi sapi betina. Dan sapi betina ini konon menurut para ahli peternakan adalah makhluk atau mungkin yang namanya binatang yang dia itu adalah binatang yang ragu-ragu. Binatang apa? Yang ragu-ragu. Maka tepat sekali ketika Allah mengawali surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. La raiba, la syakka fihi, enggak ada keraguan. Artinya bahwa sesungguhnya Allah menempatkan satu judul sesuai dengan kondisi yang dimana Allah menceritakan tentang peristiwa, tentang sejarah kaum yang meragukan para utusan Allah, meragukan itu yang namanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sosok yang ditampilkan itu ternyata salah satunya adalah kaum, yaitu Bani Israel. Maka Bani Israel itu disebut dengan kalimat, dengan judulnya tadi, dengan diceritakan bahwa dia adalah kaum yang ragu. Adapun kita, orang-orang beriman, ternyata dia tidak ragu-ragu kepada Allah. Tidak ada sedikit pun dia keraguan dengan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ditandai di ayat 165. Allah Ta'ala mengatakan bahwa sungguhnya walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah orang-orang yang asyaddu hubbalillah. Asyaddu hubbalillah, artinya dia sangat-sangat cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau kita bicara asyaddu itu dia itu ada kemungkinan itu berlebihan. Ketika kita bicara tentang cinta, yang berlebihan itu harus ke Allah. Yang berlebihan itu harus kepada Allah. Jadi bukan yang terjadi di zaman sekarang. Wah, Masya Allah, Ibu lihat. Kalau perhatikan di zaman sekarang, ada konser apa? Coldplay apa nih Pak? Ya, mungkin ya, Coldplay. Anak-anak muda mungkin ada yang tahu. Kalau Bapak mah konser Roma Irama. Ya. Harga karcisnya jutaan, bahkan ada puluhan juta, tapi tetap dibeli. Masya Allah. Tapi ketika kenceleng umat lewat, dia terpukau. Kenapa? Karena ya berjalannya dengan lancar. Kita lihat bagaimana kondisi zaman sekarang. Orang itu ternyata kalau sudah cinta banget Bapak Ibu, itu benar-benar berkorbankan. Tapi yang Allah inginkan, kalau kita orang beriman, apa? Kita harus asyaddu hubban lillah. Utamakan Allah. Bahasanya begitu. Kita tuh harus benar-benar menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai prioritas. Bapak, Ibu, saya nanya, siapa yang menciptakan kita, anak-anakku? Halo? Ini anak kita penerus generasi kita. Siapa yang menciptakan Allah? Nggak ada. Tapi siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang memberi makan kepada kita? Benar Allah? Ibu yakin? Padahal yang ngasih duit siapa? Ayah. Tapi kenapa kok bisa disebut kita yakin bahwa Allah? Nah, karena Allah itu berperan semua dalam aktivitas hidup kita, Bapak Ibu. Sok Ibu, Bapak gaji 10 juta, makanannya enak-enak, fasilitasnya serba apa? Serba mudah, gitu ya. Kita dapat gaji, tapi apa? Kalau Allah tidak izinkan kita dapat uang 10 juta, tidak bisa menikmati, ya tidak bisa menikmati. Betul nggak? Halo? Saya ini punya cerita. Kisah nyata, seseorang yang membeli pulau di Indonesia. Dia bekerja keras dari apa? Waktu remajanya, dewasanya, sampai dia tua. Dia bisa memiliki kekayaan dan termasuk orang yang paling salah satu yang terkaya di Indonesia. Dia itu asing, ya, bukan asing. Ya, ternyata dia bilang, saya tidak menikmati apa yang Tuhan diberikan kepada saya. Kenapa? Karena semua yang Allah berikan kepada dia, ternyata dia hanya bisa di akhir hidupnya atau di usianya yang sudah tua, yang dimana dia menikmati banyak kemewahan hidupnya, dia cuma hanya bisa makan bubur saja. Ini yang disediain bubur bukan? Bubur saja, air putih saja. Ini Masya Allah, yang namanya kuasa Allah. Ibu mau kaya, mau miskin? Mau kaya tapi nengkarat di mana? Rumah sakit. Jadi kita benar-benar penting harus mengakui bahwa apa yang Allah berikan kepada kita memang sebenarnya, atau manusia yang berikan kepada kita, atau yang kita nikmati selama dunia ini atas izin pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya keyakinan terus tumbuh. Sehingga kata Nabi, ahabul a'mal ilallah. Amal yang paling bagus itu kata Nabi itu adalah apa? Al-imanu billah. Bagaimana kita terus mengasah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jujur Bapak Ibu, sesungguhnya keyakinan inilah yang sudah mulai memudar pada diri kita. Percaya atau tidak? Banyak kita temukan dalam hidup kita. Orang untuk menyelesaikan masalahnya, ada seorang pasien datang ke saya, cerita, Ustaz, kenapa saya harus ke dukun? Tahu alasannya? Tahu alasannya? Ternyata dia bilang, saya ke dukun sebenarnya Ustaz, karena kalau ke dukun itu lebih cepat apa yang saya minta. Tapi kalau ke Ustaz, belum tentu saya itu apa? Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bapak bisa mempersepsikan atau bisa mungkin menilai bahwa sungguhnya apa? Ada kelunturan kita, keyakinan kita kepada Allah. Kalau Ustadz mungkin mengarahkan itu kepada nilai-nilai yang jelas-jelas ada dalam Quran dan hadis, hari kalau ke dukun itu dia meminta bantuan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita. Dan itu saya mengamini memang ternyata seperti itulah. Orang-orang sudah mulai tidak. Kita pun sama. Ketika kita berobat, harusnya ketika yang berobat, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Ketika kita berobat, kita memohon kepada Allah, ya Allah sembuhkan aku melalui si fulan. Misalnya dokter. Syariatnya adalah apa? Dokter. Tapi kita tetap harus memohon kepada Allah. Karena apa? Karena itu bentuk keyakinan bahwa semuanya penyembuh bagi manusia segala obat adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya terus kita memperbarui. Itu yang pertama. Jadi orang itu disebut maka di manusia dicintai Allah kalau dia memiliki sebabnya. Ada sebabnya Bapak Ibu. Orang itu dicintai. Ibu, mohon maaf, dicintai oleh suami dulu, zaman dulu. Adakah itu sebabnya? Ada. Karena ibu kembang desa. Iya. Betul nggak? Dulu ibu kembang desa, maka apa? Dikejar-kejar oleh suami. Mungkin ibu, karena sebabnya ibu adalah orang yang baik, menerima apa adanya. Ya karena suaminya apa adanya. Dari penampilan, dari gaji apa adanya. Ah udahlah yang ada weh. Gitu kan? Artinya ada sebab. Cinta itu hadir. Itu pasti ada sebabnya. Ibu mencintai suami ada sebabnya nggak? Ada. Bisa jadi gantengnya kan betulnya. Ya. Dompetnya tebal, ya kan Bu ya? Ya. Apalagi Bu? Perhatian, ya kan? Apalagi Bu, kalau ke suami, ya, mungkin namanya soleh, rajin ke masjid, misalnya. Atau hal-hal yang mungkin yang lain yang ibu menurut ibu, wah kayaknya layak saya cintai selama hidup saya. Itu adalah manusia, itu adalah siapa? Suami. Artinya ada sebab sebabnya. Dan manusia yang dicintai Allah itu pasti ada sebabnya. Allah itu pasti akan mencintai kita itu karena apa? Ada sebabnya. Bapak Ibu kalau ingin tahu sebenarnya kenapa Nabiullah Ibrahim itu disebut Khalilullah? Kita paham ya? Udah paham belum? Kenapa disebut Khalilullah? Disebut kekasih Allah. Kenapa? Karena di rongga jantungnya, di rongga hatinya, di dalam jiwanya tidak ada kecintaan selain Allah. Padahal istri pertamanya itu cantik banget. Tahu siapa namanya? Siti Sarah. Dapat itu istri kedua, itu budak. Yang pemberian dari apa? Raja Mesir. Itu orang biasa. Yang budak itu dalam rangka untuk membantu siapa? Nabiullah Ibrahim. Tapi apa? Atas perintah Allah, nikahi. Sok Bapak dapat istri keberapa? Kedua, orang Papua. Kira-kira mau nggak? Mau Ustaz, kalau kaya. Kira-kira bagaimana?
Ujiannya luar biasa. Dia senantiasa berusaha apa? Memenuhi semua perintah Allah. Wa yubtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahu. Diselesaikan semua, Masya Allah. Dia sangat cinta kepada Nabi Ismail. Ternyata Nabi Ismail ketika ketemu disuruh apa? Disembelih. Lakukan tidak? Berarti cintanya luar biasa. Makanya disebut dia uswatun hasanah. Sebagai uswatun hasanah pertama kita itulah Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Ibrahim itu uswatun hasanahnya sifatnya khusus, kayak menjaga kebersihan, menjaga kenamanya akidah, menjaga itu namanya pengorbanan kita lillah. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah itu dalam setiap aspek hidup kita itu apa? Nabiullah Muhammad SAW itu apa? Mengajarkan apa yang harus kita lakukan. Makanya uswatun hasanah untungnya kita itu apa? Udah di apa bahasanya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau kita ikuti Nabi Ibrahim secara umum, kebayang nggak Pak? Ada yang mampu nggak Pak? Halo, nggak akan kata Pak Kiai, nggak akan kita mampu. Kenapa? Nabi Ibrahim itu sudah apa? Tingkatannya sudah luar biasa. Kalau bab kecintaan mahabbatullah itu sangat luar biasa. Makanya kita ngikuti Nabi saja, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia adalah apa? Termasuk Nabi yang apa? Yang dia bisa apa? Mengajarkan wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Semua orang itu bisa. Nggak ada yang kata tidak bisa, Bu. Yang diajarkan kecuali Nabi Muhammad itu nikahnya berapa? 9. Nggak bisa. Jangan main-main. Nggak bisa. Terus apalagi? Sholat tahajud tiap hari. Sholat duha tiap hari. Nggak bisa. Kalau kita bisa gitu, sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena kenabian Muhammad itu sebagai tolak ukur yang namanya apa? Kebaikan yang paling tertinggi yang diajarkan Allah kepada manusia. Hanya jadi contoh sesuai dengan kemampuan kita. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi kita maka disederhanakan oleh Nabi, siapakah manusia yang dicintai Allah? Karena dia ternyata adalah orang-orang yang memiliki amal-amal yang dicintai Allah. Jadi amal, ya, bukan Allah itu tidak melihat kita la yang dulu ila suwarikum penampilan kita. Mungkin dari apa penampilan kita, ya, dari apa? Mohon maaf, kenapa saya pakai sorban? Kenapa saya pakai sorban? Sederhana sebenarnya. Kenapa? Kalau pakai peci saya sering masuk angin kepala saya, tiris. Jadi kalau pakai sorban tuh keringatan apa bahasanya itu apa ya? Hangat gitu. Itu yang saya kerasa pakai sorban itu. Terus kedua, sering kalau pakai peci itu sering dipanggil KPK. Atau sering masuk penjara atau pengadilan. Jadi makanya saya berusaha, ya Allah, mudah-mudahan ini kepala ngarahin kepada kebaikan. Mohon maaf Bapak, pakai peci itu. Coba yang dipanggil siapa? Yang pakai peci itu kalau di penjara itu KPK itu. Ya, langsung bertaubat. Kalau apa? Dipanggil polisi. Ini mah intermezzo aja ya. Kalau benar itu memang benar, kalau salah itu salah ya. Jadi masukin ke hati Pak ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Maka disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu lauk bagaimana caranya satu amal itu bisa mengantarkan cinta kita kepada Allah. Ya, jadi ini sederhana, paling sederhana. Apa itu? Yang pertama itu ternyata as-salatu lil waqtiha. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ta'jilu ila shalat di awal waqtiha. Atau dalam hadis yang lain tubadiru ila shalat di awal waqtiha. Jadi artinya tanda bahwa kita dicintai oleh Allah kalau kita salat tepat waktu, di awal waktu.
atau disebutkan bersegera ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat azan yang tadi ada kalimat apa? Hayya 'ala shalah. Kemudian apa? Hayya 'alal falah. Apa al-falah itu? Kesuksesan hidup. Kebahagiaan hidup. Kemenangan yang namanya apa? Apa yang kita harapkan akan dipenuhi oleh Allah. Saya ingin sampaikan, Bapak Ibu, ingin sukses? Ibu? Halo? Bapak ingin sukses, Pak? Halo? Mau, Pak? Anak-anakku ingin sukses? Mau? 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 Apa yang apa yang kalian minta itu pasti dikabulkan Allah. Mau? Ikuti Nabi. Kalau yang disebut orang yang sholat tepat waktu adalah dia sebelum azan dia sudah berada di masjid. Sebelum azan dia berada di masjid. Kalau ingin sukses, usahakan. Sibuk apapun kita, tapi kita itu apa? Menyahut panggilan Allah. Kenapa? Kalau kita berada di masjid, maka sangat mungkin kita dapat syafaat Nabi. Kok kenapa, Ustaz? Karena ketika kita dengarkan azan, kumandang, muazin berkata, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian setelah itu kalimat terakhir, kemudian kita tuh mengucapkan apa? Kalimat doa. Dan doa itu kata Nabi, selepas kita doa kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, setelah kita azan kumandang, maka apa? Hillat lahu syafaat. Aku akan memberikan syafaat kepada dia nanti di yaumul mahsyar. Ternyata mudah sekali dapat syafaat Nabi. Dan ingat, untuk mendapat syafaat Nabi itu tidak mudah. Kalau dia apa? Kata Nabi, kalau dia akhlaknya sangat baik, maka layak dia syafaatku. Kalau dia banyak berselawat kepadaku, maka layak dia dapat syafaatku. Tapi ada yang mudah untuk dapat syafaat Nabi adalah berdoa setelah azan berkumandang. Gitu. Nah ini penting bagi kita, sederhana. Oke, kita ingin tahu lagi, Nabi mengajarkan kalau doa mustajab antara mimbar dan sholatku adalah apa? Taman-taman surga. Antara mimbar dan rumahku adalah apa? Taman-taman surga. Antara itu yang namanya apa? Mimbarku dengan apa? Tempat sholatku, ya, atau kuburanku, dalam hadis yang lain ada 3 hadis adalah taman-taman surga. Dan disitulah adalah apa? Doanya mustajab. Kenapa saya milihnya di belakang imam? Kenapa saya tidak di ujung? Kenapa saya tidak di sana? Kenapa gambaran Nabi itu bahwa doa mustajab adalah dekat mimbar. Doa mustajab adalah tempat sholat yang kita lakukan. Dan posisi yang paling banyak apa? Allah hadirkan ampunan kepada seorang hamba itu di apa? Saf pertama dan saf kedua. Masya Allah. Makanya kalau seandainya itu diundi, maka akan apa? Aku undi, kata Nabi. Siapa yang pertama hari Senin adalah misalnya Pak RW. Iya, kenapa? Karena doa mustajab. Dan saya merasakan itu. Setiap kala saya berada di belakang masjid, bahkan saya menjadi imam, pas jadi imam, maka disitulah sebenarnya apa? Sering saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Dan karena apa? Karena saya yakin apa yang digambarkan Nabi bukan hanya pada di Raudhah di Nabi SAW di Madinah, namun juga ada di tempat-tempat kita. Mohon maaf, saya punya pesantren namanya Ruku di belakang. Ada satu tempat di mana anak-anak itu sering berebut tempat itu. Kenapa? Karena kalau dia di tempat itu, wah, hafalan Qur'annya cepat. Dan saya kalau melakukan itu namanya kegiatan ruqyah, itu namanya kegiatan namanya apa? Terapi ruqyah, dan kondisinya itu lebih cepat untuk apa? Allah kabulkan. Mudah, artinya apa? Orang yang sakit, yang terkena gangguan jin itu mudah, mulai santet,
telur dan sebagainya mudah dikeluarkan. Kenapa? Karena di situ adalah tempatnya orang beribadah, tempatnya orang baca Quran. Jadi makanya Bapak Ibu, ya kayaknya Pak DKM kita coba nih. Kalau mau doanya kabul sebelum di mana? Di Madinah, sebelum kita di Masjidil Haram. Kita coba, benar nggak terus? Kan kalau ibu-ibu mah kan kalau duha mah nggak ada yang ya minimal ibu pampayuna gitu. Artinya posisinya adalah di antara mimbar dan tempat sholat. Posisinya dekat dengan imam. Maka sesungguhnya disitulah rahmat Allah sangat turun kepada hamba tersebut. Coba aja. Mau dicoba? Coba. Saya itu merasakan itu. Keajaiban itu luar biasa ketika apa? Kita mengikuti Rasulullah. Apa yang mengatakan bahwa manusia yang dicintai Allah adalah dia berbuat amal, sholat tepat pada waktunya. Masya Allah. Mau lanjut nggak Pak? Mau lanjut? Ibu mau lanjut nggak Bu? Mau lanjut? Serius? Oke, kalau serius, ya masih gelap ya, masih gelap. Tapi angkanya sudah sampai 45 menit. Panitia mau lanjut apa kita berapa? Kita termin buka sampai pukul. Sampai pukul 6. Kajiannya sampai pukul 6. Oke, pukul 6. Baik. Karena ada pertanyaan, ya? Oke. Ya, baik. Dah. Jadi ada imbasnya, ada implikasinya tatkala kita mengikuti apa yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sebenarnya sesungguhnya mohon maaf ibu-ibu, kalau ibu-ibu itu mau doanya mustajab, karena ibu-ibu itu kan memang tidak banyak diperkenankan Nabi, mohon maaf, boleh ke masjid, boleh, tidak ada larangan, silakan. Mau berjamaah di masjid tidak ada larangan. Tapi tatkala semuanya ke masjid kan repot, kan begitu kan pertanyaan. Bisa ada kemalingan. Kalau suami istri, anaknya ke masjid, maka disarankan oleh Nabi sebaik-baiknya itu adalah di rumah aja berjamaah. Pada saat kapan kita itu doa mustajab, ibu-ibu? Masya Allah. Pada saat ketika antara azan itu apa? Dan iqamat, doa mustajab. Manfaatkan itu. Nanti kalau azannya atau ada iqamat dari apa? Masjid Al-Arab, berarti sudah beres itu. Maka kita berdoa terus mohon ke Allah, ya Allah. Apalagi sebelum zuhur itu ada 4 rakaat, kata Nabi, arsy Allah terbuka. Arsy Allah terbuka. Jadi kalau arsy Allah terbuka, itu semua doa-doa itu masuk semua. Insyaallah. Maka sholatlah kata Nabi 4 rakaat sebelum zuhur. Usahakan. Kenapa? Karena itu membuka pintu rahmat Allah. Doa-doa mustajab. Rahmat Allah itu begitu besar. Tatkala pada saat sholat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan sebelum kita sholat 5 waktu. Masya Allah. Ya. Apalagi yang mustajab, biar Bapak Ibu tahu. Sehingga itu Allah memang karena cinta kepada tempat waktu tersebut. Di waktu bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena itu bulannya Allah. Ini kan tanggal 21 Zulhijjah kan? Ini doanya mustajab nih sebenarnya. Kapan lagi ketika apa? Kita itu doa yang mustajab sebelum subuh. Waktu apa? Sahur. Maka dicontohkan oleh Allah, mustaghfirina bil ashar. Banyaklah apa? Istighfar di waktu sahur. Istighfar, Pak, mohon ampun buat siapa Pak? Buat kaum muslimin dan muslimat. Komplain ke orang yang lain. Ya. Kenapa? Kata Nabi, buat kamu duluan pasti, baru sebelum ke orang yang lain. Bayangkan, miliaran manusia umat Islam itu apa? Kita dapat pahala mereka. Itu nikmatnya istighfar untuk orang. Istighfar buat keluarga kita. Istighfar buat orang tua kita. Istighfar
buat anak-anak kita. Ini anak kok nggak lulus ya, udah ujian ke sekolah, ujian ke universitas, tapi kok kenapa nggak lulus? Istighfar coba, ya Allah, ampunkan dosa si fulan, ampunkan dosa anak saya, ya Allah, permudah dia. Kenapa? Menlazimal istighfar, dan istighfar yang terbaik dan didengar oleh Allah itu adalah apa? Istighfar di waktu sahur. Bukan istighfar yang sudah waktu sahur, bukan. Karena itu doanya mustajab. Yang kayak saya tadi, tempat mana yang Bapak Ibu dapat cinta dari Allah, dapat rahmat? Kalau udah cinta, Allah pasti kasih rahmat. Allah akan kabulkan kita. Tadi dekat dengan imam. Dekat itu dengan apa? Mimbar. Posisinya sebelah kanan. Sapnya sap pertama, yang terakhir sap kedua. Masya Allah. Itu insya Allah lah. Ya, saya yakin. Coba aja lakukan 40 hari. 40 malam. Kenapa? Karena ciri orang yang istiqomah itu 40 hari, kalau ulama itu 40 malam. Kalau kita istiqomah terus, wah insya Allah. Cuma kalau ini yang terjadi, ketua DKM harus siap-siap aja. Mengapa? Mengkoordinir. Ya, Pak Rebut, ya penggalah paling pertama dia lah, paling dulu. Karena memang itulah bagian dari sebuah keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya, jadi itu yang harus kita pahami. Salat tadi pertama apa? Beriman kepada Allah. Yang kedua adalah salat tepat waktu. Usahakan, kita usahakan. Yang ketiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berusaha untuk menjadi orang yang apa bahasanya itu samha. Samha itu arti bahasa kita itu disederhanakan adalah toleran. Toleran pada diri sendiri. Ya. Toleran juga kepada orang lain. Toleran kita kepada keluarga kita. Kenapa toleran itu sesuatu yang dicintai Allah? Karena toleran itu ada kaitan dengan hubungan kita dengan manusia. Maka wajar agama yang paling dicintai Allah itu adalah agama yang dia itu apa? Tidak menyekutukan Allah, agama yang mengajarkan toleransi. Kita punya semua masing-masing punya pendapat. Kita semua punya masing-masing kecenderungan amal. Kita masing-masing semua punya berbeda background. Ya, kita semua masing-masing itu punya berbeda dalam hal ilmu. Kita semua adalah orang-orang yang mungkin berbeda dalam apa? Minat. Orang mungkin sekarang umumnya adalah memang yang disebutkan oleh Allah bahwa mereka itu adalah manusia yang memang berbeda-beda. Kita harus paham. Toleran aja. Itu. Kita tuh diajak oleh ulama-ulama dulu untuk apa? Toleran. Ya, terhadap apa? Perselisihan, perbedaan. Kita harus berbeda. Memang begitulah. Kita manusia. Kita sesama tuh nanti Bapak Ibu kalau udah masuk surga. Kalau sudah apa? Masuk surga, ya itu semua sama itu. Imannya cuma beda derajatnya saja. Derajatnya berbeda. Al-a'rafnya beda, tempat-tempat tingginya berbeda. Jadi makanya as-samha ini adalah satu tanda ketika kita melakukan amal soleh, kita melakukan kebaikan, maka sungguh samah ini sesuatu yang penting kita kedepankan ketika kita bersama dengan manusia. Toleran. Yang ketiga, yang keberapa? Oh, keempat. Berarti masih ini ya, sadar ya. Alhamdulillah. Ya. Berikutnya yang keempat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan ini bisa jadikan ini bagi kita. Ahabul a'mal ilallah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah amal yang dia itu bisa menghantarkan kita menjadi hamba-hamba
yang berakhlak baik. Dalam agama kita, akhlak baik itu adalah sebenarnya tujuan dari ibadah kita. Jadi semua nih ibadah kita semua, mulai dari apa? Sholat, mulai dari apa? Puasa, mulai dari apa? Zakat, mulai dari apa? Ibadah haji, umrah. Itu semua itu ada puncaknya. Ada apa? Tujuannya yang harus dilewati, yang harus apa? Memberikan itu kebaikan dari ibadah kita yang kita lakukan. Apa itu? Akhlak. Dalam hadis itu semua itu akhlak semua. Pakai kata Nabi, aku diutus itu cuma hanya memperbaiki akhlak. Kenapa? Kalau kita ibadah tadi memperbaiki akhlak, sama aja kita Bani Israel. Betul nggak? Kalau Bapak Ibu tahu Bani Israel itu, Masya Allah, ibadahnya luar biasa mereka. Maka disebut Bani Israel, kaum yang apa? Taat, rajin ibadah. Sampai di rumahnya itu pasti ada apa? Ada musola-musola, rajin ibadah mereka. Mereka rajin luar biasa ibadahnya. Sampai kalau berjihad mungkin sampai ratusan tahun mereka dijihad oleh Allah. Pokoknya kalau namanya mereka beribadah itu mereka tidak pernah henti beribadah terus, rajin ibadah. Tapi masalahnya adalah dari ibadahnya itu tidak ada hasilnya, tujuan dari ibadah. Maka Nabi mengajarkan tujuan ibadah itu apa? Alangkah sederhana, berkata baik, kata Nabi. Akhlak itu apa? Berkata baik. Suatu hari jalan-jalan Pak, pakai Grab Pak. Apa nah Indrive. Ngobrol masalah tentang lingkungan atau apa di tempatnya dan sebagainya. Itu yang keluarnya adalah kalimat apa? Binatang semua. Boleh kampret. Mohon maaf. Monyet itu keluar. Boleh mohon maaf, guguk itu keluar. Ya Allah, saya bilang, bagaimana orang ini mau dicintai oleh Allah atau orang dicintai manusia? Kalimat yang keluar adalah apa? Kalimat yang berbau. Sampai Nabi itu sampai mengecam besar itu. Kalimat yang bisa apa? Menghantarkan laknat Allah itu. Kalimat yang seperti itu. Nanti di akhirat itu kita orang yang suka bicara tentang misal ke temannya, mohon maaf, dog. Hati-hati anak-anakku, hati-hati. Nanti akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu sebut teman kamu dog? Wah, padahal dia adalah manusia yang aku ciptakan dengan sempurna. Bapak, Ibu, coba lihat anak-anak. Saya lagi berenang, anak SMP. Saya hitung dia bicara, mohon maaf, saya hitung dia bicara. Kalimatnya tidak ada kalimat Allah di dalamnya. Tidak ada kalimat baik di dalamnya. Namun yang keluar apa? Dog semua. Baru sedikit kalimat dog. Kalimat sedikit dog. Saking cintanya kepada dog. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai begitu. Coba ingatkan lagi ibu, anak-anak kita, bapak juga sama anak-anaknya, diingatkan. Saya yakin bapak di sini para soleh semua dah, anak-anak soleh semua. Wah, berkata baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu minimal saja. Akhlak yang baik itu dari apa? Berkata baik. Kenapa disebut lisan? Kenapa disebut lisan? Bahasa Arab lisan itu ada kata lisa. Lisa itu adalah bermakna apa? Sesuatu yang buruk. Tambah nun, berarti sangat mungkin dia berkata bu. Kalau orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, kata Nabi, falikul khair berkata baik atau diam. Ujiannya besar Pak sekarang Pak, mohon maaf. Saya mah kadang-kadang kalau melihat kondisi zaman sekarang, kalau kita nggak sabar-sabar, ya Allah, banyak istighfar Pak. Banyak sekali kita terletup kalimat-kalimat yang keluar yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Sampai apa? Dia itu akan dilemparkan, kata Nabi, karena kalimat dari kalimat yang buruk itu akan dilemparkan dari langit timur dan barat itu selama 70 tahun masuk neraka. Dilemparin. Karena kalimat dia yang buruk tadi. Jadi hati-hati.
Dan kalimat yang buruk itulah yang akan menyungkurkan. Jadi dia ketika mau masuk neraka itu apa? Dia itu mukanya itu berjalan melalui mukanya. Hati-hati kalau orang yang berkata buruk, sering berkata buruk, maka apa? Nanti dia disungkurkan mukanya. Bahkan lidahnya akan digunting nanti di alam kubur nanti kalau orang yang sering berkata na'udzubillah min. Coba lisan posisinya di mana? Ibu, lisan di mana posisinya? Di dalam. Ada yang ngomong begini? Ada ngomong begini. Maksudnya apa? Artinya ketika lisan berada di dalam mulut, berarti apa? Kita harus menjaga mulut. Giginya aja udah menjaga. Gigi kita sudah menjaga. Bibir kita sudah menjaga. Berarti subhanallah. Nah, Allah mengajarkan supaya kita menjaga ini. Maka dalam hadis riwayat yang lain, habul a'mal hifdzul lisan, maka sebaik amal adalah menjaga lisan. Akhlak yang baik, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan buat saya pribadi aja. Kalau bapak-bapak ibu menjadi sesuatu yang bernilai, mudah-mudahan ini bisa menghantarkan kebaikan bapak ibu sekalian. Wabil khusus anak-anak saya yang insya Allah mereka adalah orang-orang yang kemudian hari meneruskan kita, mudah-mudahan dapat ilmu dan kebaikannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja Pak. Lanjutkan kepada moderator, silakan. Terima kasih Pak Ustaz atas pemaparannya, dan pagi hari ini temanya sangat menarik sekali dan sangat penting, yaitu manusia yang dicintai Allah, dan menarik untuk didiskusikan. Ada 15 menit kalau ada waktu, silakan ada yang mau sharing, ada yang mau pertanyaan dari bapak-bapak maupun kalau ada dari ibu, silakan. Oh, ada 12 ya. Ada 12 PRW. Atau yang lain, silakan. Sharing juga boleh, pertanyaan juga boleh. Silakan. Oh, ya. Ya. Ajian. Yang ngasih pertanyaan pertama, saya doakan umroh secepatnya. Allahu Akbar. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Ustaz, ya. Bertanya mengenai tentang hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sholli wa sallim ala Mukmin yang baik adalah bukan mukmin yang kuat adalah lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, daripada keduanya ada kebaikan. Nah, ini maksud dengan daripada keduanya ada kebaikan. Ya, orang mukmin itu dia baik. Dalam kondisi apapun dia itu bisa berbuat baik. Kenapa? Karena dia ilmunya dalam. Kalau orang mukmin dia itu percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada agama ini, percaya dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita ini orang mukmin, kalau sakit, kalau orang kafir, mungkin dia akan bunuh diri. Dia akan bersangka buruk kepada Allah. Kadang dhaif, lemah. Ada orang mukmin yang kuat, ada yang mukmin yang lemah. Siapa mukmin yang lemah? Yang sakit. Siapa mukmin yang lemah? Dompetnya kosong. Siapa mukmin yang lemah? Mungkin dia dianggap remeh oleh orang lain. Saya tahu. Orang mukmin itu banyak. Tapi ketika dia mukmin kepada Allah, dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada nubuah Nabi Muhammad SAW, bahwa ketika orang sakit saja, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kalau Allah inginkan baik, kata Nabi, maka Allah itu akan menguji dia. Gitu. Kalau Allah inginkan baik kepada diri seorang, maka Allah uji dia. Salah satunya apa? Sakit. Jangan dikira kalau kita sakit, kalau dia orang mukmin dia akan berzikir kepada Allah. Kalau orang mukmin dia apa? Sering berdoa kepada Allah. Kalau dia orang mukmin dia akan apa? Percaya kepada Allah.
maka turunlah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang sakit apa? Ribuan malaikat. Makanya Bapak Ibu kita sering ada orang yang sakit, bilang apa? Coba, Ustaz, doain saya ya. Ya gitu kan, betul ya. Pada sungguhnya apa? Doa orang yang sakit itu mustajab. Doa orang yang sakit mustajab selama dia ingat kepada Allah. Dia banyak berzikir, ingat dosa. Kita tuh banyak dosanya, betul kan? Kalau sakit itu, bayangkan kalau Allah inginkan baik kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia itu orang itu, maka disegerakan dia itu apa? Diuji oleh Allah di dunia, siksa oleh Allah dunia dengan penyakit, dengan kesusahan. Tapi nanti kalau orang yang Allah tidak ingin baik bagi dia, maka dia akan diperlama. Wah, dia sehat terus, dia rezekinya banyak, nggak ada kesulitan bagi dia untuk meraih rezeki. Maka hati-hati kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia itu akan disiksa di akhirat disebabkan karena apa? Karena dia menjadi orang-orang yang apa? Termasuk orang yang merasa diri bahwa dia adalah orang yang diridhai Allah. Orang yang merasa diri dia adalah orang yang pasti disukai Allah. Apa buktinya? Alhamdulillah saya masih. Jadi kalau kita sakit itu harus bersyukur. Kalau kita sakit itu harus apa? Bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau kasih sakit. Alhamdulillah ya Allah, hari ini lagi nggak rame ini dagangnya. Tapi apa? Disitulah ketika kita apa? Mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita itu sedang dalam kondisi sempit, dalam kondisi kita sakit, disitulah rahmat Allah sebenarnya sedang apa? Turun kepada kita. Apa tandanya? Berdoa. Kalau orang yang sering berdoa, itu sebenarnya kata Nabi itu orang yang dekat dengan Allah. Makanya doa terus minta ke Allah, ya Allah, gitu. Ya Allah, saya ini sakit ya Allah, sudah lama saya ini sakit, sudah stadium 4 misalnya ya Allah, saya minta kesembuhan dari Engkau ya Rabb. Engkau lah Maha pemberi kesembuhan bagi hamba-Mu ya Allah. Artinya orang beriman itu baik dua-duanya, mau yang kuat, mau yang lemah. Kenapa? Karena dia percaya kepada Allah. Sob, nggak punya duit, apa yang dilakukan orang mukmin? Apa? Berdoa, sholat, baca surah Al-Waqiah, baca surah Yasin, ya kan? Sholat tepat waktunya, sholat duha, ya. Kemudian sedekah, ya. Yang warna apa? Yang remang-remang. 2000. Yang penting saya ya Allah, ingat Bu, Bapak Ibu, saya kasih tahu, sedekah yang mengundang rezeki itu adalah bukan di waktu-waktu tertentu, di kapan saja, bukan. Kata Nabi, waktu yang paling tepat yang itu langsung digantikan oleh Allah sekarang, subuh, habis subuh. Kenapa? Karena ada doa khusus dari malaikat turun. Ya Allah, yang memberikan infak, gantilah, segerakan ganti ya Allah, ganti. Itu kata malaikat. Makanya Bapak Ibu kalau mau rezekinya hari ini ada, mohon maaf, tapi harus ada ininya dulu apa? Ada pancingannya ya Pak ya. Pancingannya apa? Silaturahmi. Pancingannya apa? Usaha. Pancingannya apa? Ada dagangannya. Kalau pancingannya itu ada, minimal silaturahmi, wah, insya Allah saya yakin. Saya yakin karena saya merasakan kuasa Allah itu. Jadi kalau kita terbiasa apa? Bersedekah di waktu subuh, wah, insya Allah digantikan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau ibu bapak ngasih yang merah, minimal yang biru. Ya, kalau ngasih begitu, wah, masya Allah, barokah, barokah. Apalagi ngasih ustadz, alhamdulillah, barokah, insya Allah. Mohon maaf, ini cerita, kisah nyata. Ada seorang pengusaha cerita ke saya, dia bilang, saya mau neraktir ustadz cina katanya.
Ya Ustaz, saya ditraktir, Pak. Traktir mana? Allah suruh restoran. Sebelum saya kata Ustaz, kata dia bilang, Ustaz, jujur, sebelum saya traktir Ustaz, saya ada niatan itu yang kredit macet itu, semua itu apa? Tiba-tiba ngasih uang ke ATM saya. Itu berkahnya kalau apa? Neraktir Ustaz. Kenapa? Ustaz mah nggak pelit kalau doa. Benar. Ada yang ngasih, saya doanya banyak. Mudah-mudahan si ibu umroh. Amin. Ya, si bapak umroh. Haji dipermudah, ya, dimudahkan rezekinya, naik jabatan, barokah, anaknya soleh-soleh. Itu kalau Ustaz. Kalau orang lain, alhamdulillah, makasih Bu ya. Cuma itu aja. Maka pentingnya kita itu pahami bahwa subhanallah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kalau jujur kalau lakukan hal yang dilakukan Nabi, saya yakin tinggal apa? Yakin saja. Yakin, sebenarnya itu aja. Kalau kita seorang anak, bantu orang tua. Apa? Lakukan apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin. Itu pembahasannya panjang ya, itu baru satu. Mudah bermanfaat. Ya begitu aja ya. Nah, hadirin datang kapan? Ada. Ya, masih ada waktu satu lagi. Ada satu lagi, Bapak Ibu. Pertanyaan, sharing atau apapun lah. Ibu-ibu ada? Oh, ada. Baik, ada satu lagi dari ibu. Alhamdulillah. Kalau dopres sama PRW, wah, sudah keren. Yang pertama umroh. Dapat beat, dapat nmax, parebut pasti ya. Sang pertama dia pasti. Abu, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menerapkan akhlak pada anaknya, agak susah. Soalnya pergaulannya dan dicoba misalnya kemudian lagi gitu kan. Bagaimana cara menerapkan supaya benar gitu bahwa ya di sana salah kalau di sana kalau anak-anak gitu kan di dalam anak-anak gitu jadi itu udah gaul sama dari gitu kayak itu gitu kan cara menerapkan gitu atau mohon sama lain. Ya ini terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak. Ini masalah anak. Jadi anak itu ya ini titipan Allah ya. Ya. Harus kita bahasanya harus kita jaga benar dalam kehidupannya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Yang mengantarkan dia masuk neraka, membahayakan dia ke neraka dunia dan neraka akhirat, kita harus benar selama dia masih di hadapan kita, masih berada di kita, atau masih tanggungan kita, maka semua ada kewajiban penuh yang harus kita lakukan. Salah satunya pendidikan. Jadi kalau kita bicara pendidikan, ya Nabi dulu diajarkan pendidikan dari kecil. Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari menyusuinya saja sudah diajarkan ke Halimatus Sa'diyah. Siapa Halimatus Sa'diyah? Halimatus Sa'diyah itu Bani Sa'ad. Sa'ad itulah bani yang paling bagus ucapannya. Perilakunya paling bagus. Itu ada kaum, ada satu kabilah di zaman Nabi dulu, ya, itu yang menjaga lisan, menjaga perilaku itu Bani Sa'diyah. Maka Allah titipkan penyusuan itu kepada siapa? Halimatus Sa'diyah. Gitu. Jadi memang untuk membentuk menjadi seorang itu memang butuh banyak perangkat menjadi seorang anak yang akhlaknya baik. Nah, adapun di zaman sekarang sampai sekarang kita temukan dan saya juga merasakan hal itu. Maka sesungguhnya yang kita harus lakukan itu adalah anak-anak di zaman sekarang itu memang harus banyak pendidikan. Kenapa? Karena di TV-TV kita itu sedikit sekali pendidikan. Yang mengajarkan pendidikan, coba lihat Bapak, lihat sinetron, lihat apalagi selebrita. Yang ada kedengaran apa? Perceraian, perselingkuhan. Jadi bapak-bapak ikutan, kan gitu kan? Jangan sampai begitu. Ya, lihat anak-anak kan jadi korban, betul kan? Nggak ada di Indonesia pendidikan yang bagus ini di televisi itu semua rata-rata itu apa? Hampir 80% adalah mengajak kepada apa? Hal-hal yang tidak bermoral.
Jadi memang sangat sedih saya dengan kondisi zaman sekarang. Maka disinilah kita harus coba dengan perangkat yang lain. Ya, salah satunya selain nasihat yang tidak terputus, kata ya nasihat. Nasihat itu apa? Ibu gini ke anak, ya kita keluarga misalkan sering nasihati sholat. Pertama sholat dulu, ajak dia sholat. Nak sholat ke masjid sana. Nak sholat ke masjid. Ya, nak kamu belajar misalnya di pesantren ruku. Nah, sana belajar Quran. Kenapa? Karena di sana kan belajar tafsir juga, belajar hadis juga, belajar fikih juga. Jadi belajar artinya apa? Dibentuk lingkungan dulu. Di rumah, kalau bisa lingkungannya, kalau ingin baiti jannati, rumah di surga, ya harus kita lakukan bentuk bagaimana rumah itu jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu ketenangan, kebahagiaan. Datang ke sana, kita harus mampu bisa apa? Membuat situasi itu jadi apa? Jadi lingkungan yang sakinah, bahagia. Bahagia datang ke rumah, ucapin assalamualaikum. Kan itu kan bagus, doa. Kemudian kita coba kalau makan baca bismillah. Kalau ada misalnya anak yang ucapan kalimat buruk tadi, ya kalimat binatang, ya dikasih apa poin kalau masih kecil-kecil mah ya. Ada nih, berarti apa? Kamu punya kesalahan satu. Harus ada punishment. Ada kasih tahu, oh ini punishment, dia salah, berarti kamu nggak dapat uang jajan, dikurangi uang jajannya. Nah, anak begitu. Harus ada punishment. Selain demotivasi, kalau kamu misalnya mampu bisa berkata baik selama apa? Seharian ini, mama kasih jajan 10.000. Jadi sederhana sebenarnya untuk anak-anak gitu ya. Jadi jangan sampai kita juga melepaskan ke kehidupan mereka. Yang anak-anak itu kan mereka sekarang itu diajak oleh pendidikan kita itu untuk banyak belajar. Kasihan anak kita itu. Tapi kita seimbang. Kita harus seimbang, ajarkan mereka pendidikan yang namanya umum, tapi agama itu jangan lupa. Karena ini yang paling penting, fundament mereka. Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali cara yang kita bisa lakukan, khususnya anak-anak kita yang masih muda-muda, apa yang kecil-kecil, yaitu masih sangat mungkin mudah sekali kita untuk lakukan yang namanya pengarahan. Adapun yang sudah remaja, yang sudah ini, maka memang kita harus banyak menitipkan kepada guru-guru. Kenapa? Karena banyak umumnya anak kita sekarang remaja dan dewasa itu mau mendengarkan guru-gurunya ketimbang orang tuanya. Makanya disinilah kita harus pandai kayak seperti para sahabat ada anhum, ya mereka juga sering anaknya dititipkan pada sahabat untuk diajarkan agama ya Islam supaya mereka itu kokoh agamanya. Ya, oke baik itu saja yang saya sampaikan. Apa yang saya cuma bermanfaat, saya tutup ya. Tutup dulu. Langsung doa ya. Kita tutup baca doa kifatul majlis. Ya, mudah-mudahan kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil walidina wa rahmahuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kelebihan yang ada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat al-fakir yang di depan ini dan juga khususnya buat saya dan buat imamnya Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita terus orang-orang yang dicintai oleh Allah hingga akhir hayat kita sehingga mendapat cintanya dan di yaumul mahsyar dan di yaumul akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.